kami tidak akan menyerah, dan akan terus memperjuangkan supaya izin pendirian gereja HKBP di Kota Cilegon bisa segera diterbitkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan fillah dimanapun anda berada. Semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba. Nah, sahabat ikhwan fillah, langsung saja sudah jelas apa yang kita dengarkan dari seorang menteri agama ini ya. Padahal si Bapak Menteri Agama ini, beliau adalah seorang muslim, tetapi dari perkataannya dengan akan memperjuangkan ya dengan keras, dengan sekuat tenaga untuk melakukan pembangunan gereja di Kota Cilegon. Ini menuai konflik ya, berbagai macam komentar yang dilayangkan kepada Bapak Menteri Agama ini. Banyak yang mempertanyakan apakah benar Menteri Agama ini muslim atau bukan. Tapi ya, sahabat seru ikhwan fillah, kita selaku orang muslim, orang yang beragama Islam, maka dianjurkan sekali untuk mengedepankan husnuzon. Iya, lalu bagaimana tanggapan kita atas pernyataan dari seorang menteri agama ini ya? Tidak perlu kita menghukumi apakah dia seorang muslim atau non muslim. Yang pasti sudah jelas bahwa si Bapak Menteri Agama ini jelas-jelas mengatakan bahwa beliau adalah muslim. Jadi kita tetap menghukumnya sebagai seorang muslim. Adapun yang dilakukan oleh Bapak Menteri Agama ini, maka husnuzon kita kedepankan saja bahwa beliau hanya mewujudkan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Tapi ya begitulah sahabat seru alhamdulillah, apabila kita melihat ke belakang ya, beberapa kejadian yang terjadi di bumi pertiwi kita ini, kita bisa lihat bahwa spanduk ada penolakan dari orang-orang non-muslim, orang-orang Kristen akan pembangunan masjid di kota Papua ini. Dan bukan hanya di sini saja ya, emang jelas bahwa di Papua muslim sampai saat ini pun ia tercatat masih minoritas. Dan sebagaimana yang kita dengar dari orang-orang gereja, dari para pendeta, apalagi si Abah Udin ya, yang menyebutkan karena dampak minoritas di Indonesia, orang-orang Kristen tidak dibolehkan membangun gereja. Ini sudah jelas sekali ya, banyak sekali dulu diberitakan oleh TV nasional kita bahwa masjid pun dilarang. Mereka orang-orang minoritas berbuat sewenang-wenang, tidak mengizinkan untuk membangun masjid. Lalu ya, jadi makanya banyak sekali orang-orang muslim agama Islam, saudara-saudara kita, wajar saja apabila mereka mengomentari apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama ini ya, karena kalau kita melihat dulu ternyata pembangunan masjid saja mereka tolak karena ya bisa saja karena alasan minoritasnya orang-orang muslim di kota itu. Coba kita perhatikan, coba kita simak baik-baik lagi bagaimana tanggapan dari seorang menteri agama tentang penolakan gereja. Sampai hari ini izin ini belum keluar. Tapi percayalah Pak, kami tidak akan menyerah, dan akan terus memperjuangkan supaya izin pendirian gereja HKBP di Kota Cilegon bisa segera diterbitkan. Ini bagian dari komitmen kami sebagai warga negara Indonesia tentu saja. Nah, itu sahabat saudara alasan orang-orang muslim saudara-saudara kita yang mengomentari yang menjadi konflik dari permasalahan penolakan pembangunan gereja di Kota Cilegon ini, yang ada pernyataan dari seorang menteri agama yang notabene beliau adalah seorang agama Islam, tetapi beliau ingin memperjuangkan dengan tegas, dengan sekuat tenaga untuk membangun gereja di Kota Cilegon ini. Padahal sudah jelas ya, beberapa hari ke belakang Wali Kota Cilegon pun menyebutkan bahwa bukan menolak tanpa dasar pembangunan gereja di Kota Cilegon, melainkan dari HKBP
mereka belum menyelesaikan izin pembangunan di kota Cilegon itu, yakni belum sampai ke tahap pusat, belum sampai ke tahap kabupaten. Beliau menyebutkan bahwa perizinan pembangunan gereja itu hanya baru saja sampai ke daerah kecamatan atau daerah kelurahan. Nah, bagaimana tanggapan kita untuk seorang Pak Menteri Agama ini? Apa kita mau mencap seperti beliau non-muslim? Nauzubillah. Kita lihat saja ya, dohir dari beliau seorang muslim, maka kita hukumi saja beliau adalah seorang muslim, dan beliau kita husnuzan saja, beliau hanya menjalankan tugas. Nah, baik sahabat alhamdulillah, mungkin hanya itu yang kita bisa simak. Mohon maaf bila ada kata hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.